Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi mengenai learning outcomes. Jadi, learning outcomes merupakan satu bentuk transparansi dalam sistem pendidikan tinggi dan kualifikasi. Learning outcomes dinyatakan sebagai pernyataan tentang apa yang direncanakan atau diharapkan untuk dapat dilakukan, dipahami, atau dilakukan oleh pembelajaran pada akhir periode pembelajaran. Apa sih hubungan learning outcomes dengan pembelajaran? Jadi, karena learning outcomes itu adalah sebuah capaian pembelajaran, maka dari itu pembelajaran dan learning outcomes berkaitan satu dengan yang lainnya. Pasti dalam sebuah pembelajaran itu pasti akan memiliki sebuah sebuah target nilai untuk dicapai. Maka dari itu, learning outcome sangat berkaitan dengan sebuah pembelajaran yang nantinya akan menjadi standar kompetisi sebuah kelulusan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pengetahuan. Nah, pengetahuan atau knowledge adalah bagian esensial dan eksistensi manusia karena pengetahuan merupakan buah dan aktivitas berpikir yang dilakukan manusia. Berpikir merupakan diferensia yang memisahkan manusia dari semua jenius lainnya, yaitu seperti hewan. Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan atau sains. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan. Nah, faktor terpenting dalam mengajar adalah sebuah keterampilan. Faktor terpenting dalam mengajar adalah keterampilan guru dalam menunjukkan pembelajaran. Pendidik yang memiliki dan menguasai berbagai keterampilan pendidik dalam mengajar dan dapat menerapkan proses pembelajaran akan dinilai oleh peserta didik sebagai pendidik yang terampil dan dalam mengajar yang tentunya akan mereka senangi dan akan memotivasi peserta didik untuk belajar dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar suatu mata pelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap. Ada lebih dari 30 definisi sikap, salah satunya berasal dari kerangka pemikiran yang dimiliki oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurston, Francis Likert, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Nah, kemudian ada ciri-ciri sikap. Nah, ada 4 ciri-ciri sikap. Yang pertama yaitu tidak dibawa sejak lahir, dan yang kedua adalah dapat berubah-ubah. Ketiga, yakni sikap tidak berdiri sendiri, dan yang keempat itu sikap mempunyai segi-segi motivasi dan perasaan. Mengapa demikian? Karena sikap itu terbentuk melalui lingkungan sosialnya. Dia tidak dibawa sejak lahir, tapi dia terbentuk melalui lingkungan sosialnya atau pengaruh dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena jika lingkungannya baik dari kecil dia tinggal di tempat lingkungan yang baik, maka sampai besar dia pun akan menjadi baik. Jika dia tinggal di tempat yang lingkungannya kurang baik, maka kedepannya kehidupannya juga akan kurang baik. Nah, ada pembentukan sikap yaitu terjadi pada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, kita akan membahas faktor internal atau yang
yang berasal dari diri kita sendiri atau diri kita pribadi, yaitu contohnya seseorang itu dapat mengolah sebuah pengaruh-pengaruh dari luar, dapat menyaring mana yang baik dan mana yang buruk itu dengan pemikiran dia sendiri. Jika dia baik, maka dia akan melakukan kebaikan, dan jika buruk, maka dia akan meninggalkannya. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri kita sendiri. Contohnya seperti dari kelompok atau geng kita, teman-teman sebaya, atau dari lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Selanjutnya ada peran politik dan iptek dalam merumuskan learning outcomes. Yaitu tujuan politik itu apa sih? Tujuan politik pendidikan itu adalah mengetahui dan menyampaikan standaritas kualitas pendidikan nasional di Indonesia. Standarisasi pendidikan nasional harus dilakukan dalam rangka memberikan dorongan untuk menyamakan pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sistem pembelajaran dan pendidikan di Indonesia tidak lepas dari media dan teknologi yang digunakan suatu lembaga pendidikan, yang nantinya akan dapat menghasilkan suatu penemuan atau gerakan yang baru dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir ada faktor-faktor penyebab utama gagalnya penerapan model pembelajaran learning outcomes itu apa aja sih? Nah, ada dua faktor juga. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yang akan kita bahas adalah faktor internalnya yang berasal dari diri sendiri, yaitu seperti kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, dan sikap. Dan terakhir kita akan membahas mengenai faktor penyebab utama gagalnya penerapan dari model pembelajaran learning outcomes. Itu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yang terjadi pada diri kita sendiri, yakni seperti kemampuan intelektualnya, kurangnya motivasi dan tidak stabilnya dalam kesehatan dirinya, dan sikap pribadinya, serta minat atau kurang berminatnya siswa dalam pembelajaran tersebut. Nah, faktor eksternalnya yaitu seperti dari seorang guru, dari lingkungan sekolahnya, atau dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya pun bisa mempengaruhi faktor eksternalnya. Demikian pemaparan materi dari saya yang berjudul learning outcomes. Semoga Anda semua dapat memahami apa yang saya paparkan tadi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.